Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pendidikan inklusi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Putri Utari sebagai moderator, dan pemateri 1 akan dibacakan oleh Rima Dewia, materi 2 dan 3 akan dibacakan oleh Jumadi, dan materi 4 dan 5 akan dibacakan oleh Rika Risanti. Oke, kepada saudari Rima untuk membaca materi 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dawia, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang kategori siswa pendidikan inklusif. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 2 disebut bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian pada pasal 3 disebut bahwa peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda. Anak berkebutuhan khusus ditujukan pada segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak-anak yang normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri itu, dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang luar biasa, anak cacat, dan juga anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Adapun anak yang termasuk anak berkebutuhan khusus adalah anak tunanetra. Anak tunanetra itu adalah anak yang mengalami kelainan kehilangan ketajaman penglihatan sedemikian rupa sehingga penglihatan tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, di sini sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan kepada teman saya yang bernama Jumadi untuk menjelaskan materi 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadi. Langsung saja, pengertian inklusi. Istilah inklusi yang dianggap istilah baru untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan. Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang bertransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Tujuan dan manfaat pendidikan inklusi. 1. Tujuan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikuti sertakan anak berkebutuhan khusus. Belajar bersama dengan anak sebanyaknya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. 1. Manfaat pendidikan inklusi adalah 2. Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif
sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Tiga, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. 4, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. 5, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk materi terakhir yaitu materi 4 dan 5 akan dibacakan oleh Rika Risanti. Saya persilakan untuk Rika Risanti untuk pembacaan materi. Saya Rika Risanti, NIM 2020A1H066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dapat dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 16 ayat 1. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.